Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kumpai dimanapun berada, pada sore menjelang berbuka ini kita kembali melaksanakan program Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas bersama saya Yose Maulana. Hadirin sahabat kumpai dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Al-Mukarram Al-Ustad, yaitu Al-Ustad Engel Hansen SAG. Beliau juga alumni dari Universitas yaitu Imam Bonjol Padang, ya. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menjelang berbuka ini Ustaz, apa kira-kira yang perlu kita bahas menjelang menunggu waktu berbuka ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita. Allah ciptakan kita sebaik-baik rupa. Tidak ada makhluk seindah dan semulia manusia. Tidak cukup sampai di sana, Allah juga cukupkan nikmat-nikmatnya kepada kita dari pagi, siang, dan malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Allah tidak pernah luput dan lekang dalam memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan sesuatu yang perlu kita ingat, kalau nikmat-nikmat Allah tersebut, sesuatu yang mesti kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita bersama, sahabat kumpai dimanapun Anda berada, mari kita gunakan nikmat Allah ini sebaik-baiknya, supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat kumpai dimanapun berada, seperti yang ditanyakan oleh host kita tadi, pada sore ini kita sedikit bincang-bincang ringan tentang puasa. Karena alhamdulillah sudah beberapa hari kita berpuasa. Mudah-mudahan tetap semangat, kita tetap melaksanakan baik puasa maupun diiringi dengan nanti tadarus dan tarawih pada malamnya. Baik, sedikit kami ingin menyampaikan di sini mengiringi jadwal berbuka kita bersama, yaitu tentang salah satu fungsi dari Ramadan itu adalah sebagai tarbiyah. Kita tahu di mana-mana saja di sebuah pendidikan selalu ada ya pendidik, ada peserta didik, dan ada sarana pendidikan. Ya, pertama pendidik ini yang selalu kita sebut mungkin guru, ada gurunya. Dan ada peserta didik, mungkin ini murid, atau ini siswa, atau mahasiswa. Dan ada juga sarana pendidikan. Nah, itulah yang terjadi dalam bulan suci Ramadan. Dalam hal bulan Ramadan ini, Allah sebagai pendidik, ya, manusia sebagai peserta didik, dan Ramadan adalah sarana pendidikan. Bagaimana nanti setelah Ramadan ini seluruh ya peserta didik ini keluar sebagai insan yang baru. Jadi ini sedikit yang perlu kita bahas pada sore ini, bagaimana dan apa yang diinginkan oleh pendidik kepada anak didiknya sehingga nanti hasilnya di akhir Ramadan tidak kecewa. Ini kira-kira. Oke, baik Ustaz. Jadi tentang pendidikan Ustaz ya. Jadi Ramadan itu menyumpahkan bulan pendidikan tapi ada sedikit pertanyaan Ustaz. Apakah bulan pendidikan ini bagi seluruh manusia atau ada khusus kepada orang-orang beriman Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih.
Berangkat dari ayat Al-Quran, perintah dari Ramadan itu sendiri, sasaran pertama yang dididik itu adalah amanu, orang-orang beriman. Ya, jadi secara langsung Allah menyuruh orang-orang beriman. Ya, sebetulnya bukan berarti yang tidak beriman tidak diperintahkan. Ya, itu adalah kata-kata penghormatan untuk orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ya Allah menyatakan hanya mereka-mereka itu yang sanggup dalam melaksanakan bulan puasa ini, sehingga ya mereka lah yang dipanggil gitu. Allah mengharapkan ya sebagai pendidik, nanti Allah mengharapkan kepada peserta didik dengan puasa yang kita laksanakan atau rangkaian ibadah Ramadan yang diperintahkan. Di sana nanti kita mengharapkan Allah sebetulnya membuat sebuah fasilitas kepada kita sebagai manusia, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas ini sehingga hasil yang diharapkan oleh pendidik itu didapatkan oleh peserta didiknya nanti. Seperti yang kami sebutkan tadi, Allah menginginkan kita dengan melaksanakan Ramadan, Allah mengharapkan kepada kita, satu, menjadi orang yang jujur dan sabar. Yang kedua, Allah mengharapkan kepada kita menjadi orang yang penyayang. Ya, yang ketiga, Allah mengharapkan dengan puasa yang kita laksanakan, kita mendapat ya level sifat ihsan. Insya Allah dengan 3 sarana ini adalah cara kita untuk menggapai sifat ketakwaan yang Allah harapkan dari ujung perintah dari Ramadan itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, pemirsa dakwah Kumpai, dimanapun Anda berada, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa Ustadz Engel Hansen sudah menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan. Tapi Ustadz, masih ada sedikit pertanyaan nih Ustadz. Mungkin barangkali pemirsa di rumah ya, sahabat dan Kumpai juga ingin bertanya nih Ustadz. Bahwasanya banyak yang menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Nah, coba kita berikan salah satu atau salah 2 contoh dari pendidikan di bulan Ramadan Ustadz. Baik. Begini, tadi kami mengatakan Allah adalah fasilitator. Ya. Allah pencipta fasilitas untuk manusia supaya manusia itu betul-betul memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami belum sempat menjelaskan seperti kita lihat dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ini perintah yang paling agung dalam bulan puasa. Dengan perintah puasa tersebut, satu, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang sulit dideteksi oleh orang-orang lain. Kalau kita sholat, minimal di mana tempat kita lewat, orang lihat kalau kita pergi sholat. Kalau kita sedekah, paling hebat kita minimal yang menerima tahu kalau kita sedang bersedekah. Kalau kita naik haji, itu jemaah, keluarga, tumpah ruah mengantarkan kita ke bandara. Beda dengan puasa, tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Ustaz. Kita tidak, orang yang puasa hanya dia yang tahu, kecuali dia yang menceritakan. Iya. Inilah adalah puasa. Jadi mendidik kita untuk jujur. Kalau sebetulnya kita mau makan di rumah kita tidak ada yang lihat, kita yang beli, kita makanannya halal. Ya, tapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena kita merasa kita sedang berpuasa dan itu tidak boleh dilakukan untuk sementara. Jadi ini adalah proses pendidikan bagaimana Allah menginginkan kita jujur dalam melaksanakan ibadah ini. Ini adalah praktek pembinaan kepada manusia supaya manusia jujur. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Alaikum bil sidqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Berlaku jujurlah kalian. Karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kalian ke surga. Jadi tampak sekali ada hubungan antara kejujuran, kebaikan dan ketakwaan. Itu jujur. Kemudian ada sabar. Sabar menuntut orang yang puasa mesti sabar. Ya. Sebelum waktunya
milik kita, makanan kita, kita yang beli di rumah kita, tapi tetap tidak boleh dinikmati sebelum jadwalnya. Ini adalah proses bagaimana kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah ini. Ya, harapannya ya kesabaran yang dibina selama bulan suci Ramadan ini akan menjadi, ya artinya akan menjadi lengket di hati kita, sehingga diharapkan itu akan kita miliki setelah Ramadan nanti. Masya Allah Ustaz, ya. Selain dari jujur dan sabar itu Ustaz, kira-kira apa lagi pendidikan yang bisa kita ambil di Ramadan kali ini Ustaz? Oh, baik, pertama Allah menggiring kita dengan puasa agar sifat kejujuran dan sifat kesabaran itu ada. Yang kedua, Allah menginginkan pendidikan dari Ramadan itu sendiri, Allah menginginkan kita menjadi orang penyayang. Kasih sayang yang hendaknya muncul dengan melaksanakan puasa itu sendiri. Kenapa? Karena dengan puasa kita bisa merasakan apa yang dirasakan yang mungkin ya kita hanya sekali sebulan dalam setahun merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin yatim piatu. Ya, kita merasakan sekali setahun. Sedangkan mereka merasakan sepanjang tahun. Tidakkah sedikit ya kita merasakan apa yang mereka rasakan? Jadi hendaknya dengan adab merasakan hal yang seperti itu, nanti diharapkan ya muncul rasa kasih sayang di hati kita, merasa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada semacam ya kepekaan sosial kita muncul dengan melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah menjanjikan itu kepada kita, orang-orang yang melaksanakan puasa itu. Dan Allah menjanjikan setelah kita memiliki rasa kasih sayang tadi, ya maka dalam sebuah hadis qudsi Allah menjamin, Ar-Rahimu yarrahimur Rahman. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersifat penyayanglah kamu, maka kamu akan disayang oleh yang maha penyayang. Sayangi semua yang di bumi, insya Allah yang di langit akan sayang kepadamu. Bukankah sifat kasih sayang yang dibentuk, harapannya dibentuk oleh Ramadan tadi, akan bisa mendekatkan kita ke tangga ketakwaan yang diharapkan oleh pendidik, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nampak sekali ada hubungan Ramadan mudah-mudahan menimbulkan rasa kasih sayang, dan kasih sayang itu adalah tangga menuju ketakwaan. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ya, pemirsa, sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Al-Mukarram Al-Ustaz bahwasanya Ramadan juga adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Alhamdulillah ya, sembari menunggu berbuka puasa Ustaz ya, kita membahas tentang bagaimana Ramadan ini menjadi bulan pendidikan. Tapi tadi Ustaz menyampaikan ada di dalamnya ihsan Ustaz. Ihsan. Nah, jadi mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Sebelum kita berbuka puasa, ini pertanyaannya, apa itu sebenarnya ihsan itu Ustaz? Insyaallah ya, kepada sahabat kumpai dimanapun berada, sedikit kami ingin menjelaskan tentang ihsan. Tadi rangkaian yang diharapkan dari hikmah-hikmah yang muncul oleh seseorang yang berpuasa itu adalah mendapatkan sifat ihsan. Ihsan itu di dalam hadis disebutkan, anta budullah ka'annaka tarahu wa illam yarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, tapi engkau yakin betul kalau Allah melihatmu. Jadi sifat merasa Allah memperhatikan, merasa seseorang itu sedang diawasi oleh yang maha mengetahui, oleh yang maha melihat, oleh yang maha sempurna. Sehingga tidak ada ruang bagi manusia itu untuk berbuat salah. Kenapa? Karena dia tahu seluruh kesalahannya, ada yang memperhatikan, ada yang melihat, bahkan ada yang mencatat. Kalau kesalahan itu suatu hari nanti akan dipertanggungjawabkan. Bukankah ini nanti sifat kehati-hatian seseorang
akan menyebabkan seseorang itu mencapai sifat wara. Dalam sifat wara adalah sifat yang ekstra hati-hati, dan itu merupakan bagian sifat orang takwa. Sifat wara. Sifat wara ini tidak akan kita dapatkan sebelum kita mencapai sifat ihsan. Sifat ihsan merasa kita tidak sendiri, merasa ada yang memperhatikan kita, merasa ada yang melihat. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk berbuat salah. Kenapa? Karena malu ada yang sedang menilai. Ini sifat inilah kadang-kadang insya Allah ya Ramadan membentuk kita ke arah itu. Mudah-mudahan kita berhasil bersama. Amin, amin. Kalau ini sudah kita dapatkan, insya Allah tidak ada lagi korupsi. Tidak akan lagi seseorang mau merugikan orang lain. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Tidak ada lagi ya sesuatu yang berbeda apa yang di dalam hati kita dengan apa yang kita ungkapkan. Kenapa? Karena merasa seluruh perbuatan kita ada yang menilainya. Sehingga kita berbuat sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sedang diperhatikan atau diawasi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, pemirsa, sahabat Kumpai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang terakhir tadi tentang ihsan. Ya, dari awal perjumpaan kita tadi dengan Al-Mukarram, Al-Ustaz, ya, kita sudah sampai pada menit-menit terakhir nih Ustaz menjelang berbuka puasa. Tapi alhamdulillah saya lihat walaupun sedang berpuasa sangat segar ya Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik sahabat Kumpai dimanapun Anda berada, jangan lupa terus saksikan program dakwah unlimited atau dakwah tanpa batas di YouTube-nya yaitu Daun Kumpai, dan informasi bisa dilihat di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan juga bagikan seluruh video dakwah ini. Dan untuk terakhir sahabat-sahabat Kumpai dimanapun Anda berada, kita dengar closing statement dari Al-Ustadz, yaitu kesimpulan dari tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hengel Ansen. Kepada beliau waktu dan tempat ya Ustadz. Terima kasih kepada seluruh sahabat Kumpai dimanapun berada, kepada juga saudara-saudara kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa di rumah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin kita akan menunggu beduk berbunyi, di sini kami ingin menyimpulkan apa yang kami sampaikan tadi. Pertama, kami mengajak kepada kita bersama untuk menggunakan kesempatan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini adalah ajang dan sarana bagi kita untuk merubah diri kita dalam proses pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi pendidikan yang kita lewati, yang hari ini sudah hari kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan adalah hendaknya perubahan kita yang masuk dengan bulan Ramadan kemarin dan berbedalah dengan kita yang keluar. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan proses pendidikan 1 bulan lamanya. Kemudian ya sekali lagi kami menyampaikan, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan tadi, hendaknya sifat-sifat yang akan mendekatkan kita kepada makam ketakwaan atau jenjang kepada ketakwaan tersadi, maka ya mulai dari sifat sabar kita, sifat jujur kita, sifat kasih sayang kita, dan sifat ihsan kita. Ini adalah batu loncatan bagi kita, tangga kita untuk mencapai ketakwaan tadi. Kita berpuasa, kita adalah pendidikan kejujuran. Kita berpuasa, ini adalah sarana bagi kita untuk bagaimana sabar dalam hidup ini. Kemudian, ya mudah-mudahan puasa kita bisa menimbulkan rasa kasih sayang kita, bisa sedikit ya membuat kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu. Kemudian ya dengan kita memiliki sifat-sifat ini, ya termasuk sifat ihsan di antaranya, ya mudah-mudahan inilah setelah kita Ramadan nanti 4 sifat yang kita miliki ini semuanya ada sifat orang-orang yang bertakwa, dan inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita laksanakan.
ya mendapatkan sifat-sifat tadi, dan itu adalah sifat-sifat orang bertakwa sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Yang mudah-mudahan seluruh pemirsa yang ada di rumah atau sahabat kumpai semuanya, mudah-mudahan kita tidak kecewa nanti di akhir Ramadan kita, sehingga target yang memberi sarana kepada kita menjadi orang bertakwa setelah selesai pendidikan nanti, ya kita dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sahabat kumpai dimanapun Anda berada, dan terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami di sini. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat kumpai, sekali lagi jangan lupa saksikan terus program-program kami, tetap di Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Dan pada akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.